Shalom saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. PA Inang pada saat ini dikutip dari Habakuk 3 ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-18 dengan tema bersorak-sorak dalam Tuhan. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik di dalam kasih Yesus Kristus, mungkin kita sedikit bertanya, kenapa bisa ya ada orang yang mampu untuk bersuka cita, yang mampu orang untuk mengucap syukur, bahkan dikatakan dalam tema kita bersorak-sorak. Padahal dia sedang mengalami kesedihan, padahal dia mengalami kemalangan, padahal dia sedang mengalami pergumulan yang berat. Mungkin itu adalah sebuah pertanyaan sederhana dari kita sebagai manusia, bahkan memang yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Yang bisa itu, yang pasti itu adalah kita bersedih, terpuruk ketika pergumulan hadir dalam kehidupan kita. Tapi apa yang diperlihatkan, dihamparkan oleh Habakuk pada saat ini tidak lain adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Justru ketika Habakuk mengajak kita untuk bersorak-sorak dalam Tuhan, bahkan ketika pergumulan, bahkan situasi yang kita alami tidak seperti kita bayangkan, tidak seperti yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Lalu, apa yang menjadi kekuatan dari seorang Habakuk? Sebenarnya kuncinya sederhana. Apa itu? Itu tertulis di dalam Habakuk 2 ayat yang keempat itu. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Luar biasa sekali. Bahwa itulah yang menjadi kekuatan seorang Habakuk. Orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Artinya apa? Habakuk mengajarkan kepada kita tentang yang pertama sekali, bahwa sukacita orang percaya itu tidak tergantung oleh keadaan di tengah-tengah dunia ini. Tidak tergantung oleh pergumulan masalah yang hadir di dalam kehidupannya. Orang benar itu, orang percaya itu akan menggantungkan sukacitanya, akan menggantungkan sorak-soraknya di dalam Tuhan. Sebab dia teramat percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupannya adalah bagian rancangan yang terindah dari Tuhan dalam kehidupannya. Lalu apa yang kedua yang bisa kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan ini? Tidak lain adalah Habakuk ingin berbagi buat kita. Jangan pernah melupakan apa yang telah Tuhan lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau Paul John Mayer mengatakan memang sudah menjadi sifat kita untuk mudah lupa, tetapi itu bukan alasan untuk melupakan apa yang sudah Allah lakukan bagi kita. Dan Habakuk hidup di dalam iman itu, hidup di dalam situasi itu. Dalam pergumulannya, dalam penderitaannya, dalam keberadaan sebagai bangsa yang terpuruk, Habakuk tidak pernah lupa akan karya Tuhan, akan perbuatan Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan bangsanya. Dan itu yang memampukan dia juga untuk selalu bersorak di dalam Tuhan. Sebab sorak-sorak di dalam Tuhan itu akan mengalahkan, akan mematahkan setiap pergumulan yang terjadi di dalam kehidupannya. Lalu apa yang ketiga yang bisa kita lihat di dalam konteks firman Tuhan pada saat ini? Firman Tuhan hadir di dalam situasi yang begitu luar biasa ketika di ayat yang ke-18 Habakuk berbagi dengan kita bahwa apapun yang terjadi, pergumulan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu bukan menghalangi kita untuk memperoleh keselamatan. Artinya apa? Bisa saja dunia ini memusnahkan kita. Bisa saja dunia ini menghancurkan kedagingan kita. Bisa saja dunia ini membuat kita menderita dan terpuruk. Tapi sekali lagi, keselamatan kita di dalam Tuhan tidak ada yang bisa menghalanginya. Tidak ada yang bisa membentenginya. Tubuh ini memang lemah. Daging ini memang lemah. Tapi kebenaran firman Tuhan akan semakin nyata bahwa keselamatan itu bukan tergantung dari tubuh yang fana ini, bukan tergantung oleh pergumulan di dalam kehidupan ini, tapi keselamatan itu ada di dalam Yesus. Amin.